بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan kalimat yang sangat agung, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di mana kita di pagi ini diberikan nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat sehat dan nikmat masa yang sangat luas. Sehingga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita dapat mempergunakannya dalam hal kebaikan, dalam menuntut ilmu, mempelajari tentang ilmu agama, terkhususnya mempelajari mengerti Al-Quran, mempelajari tentang maknanya, mempelajari tentang tafsiran dan maksudnya. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan sambung pelajaran kita mengerti Al-Quran surah Al-Jin, yaitu ayat yang ke-6. Insyaallah taala. Ayat yang ke-6 yang menjelaskan tentang jin, ya. Jadi surah ini merupakan surah jin yang menjelaskan tentang keberadaan jin dan keimanan jin ketika mereka mendengarkan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به
من يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. Baik. Ayat yang ke-6 ini merupakan sambungan daripada ayat sebelumnya, ya, di mana ayat sebelumnya dijelaskan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan atau untuk menceritakan ketika jin itu mendengarkan bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat beliau bersama sahabat. Ketika para jin ini mendengarkan bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jin itu merasa takjub, merasa kagum dengan ayat-ayat yang dilantungkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat beliau. Ya, para jin ini kagum tentang ayat-ayat, ya, keindahan dalam bacaannya, kemudian keagungan dalam kalimatnya, kemudian maksud-maksud Al-Quran yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah jin ini mendengar bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka berjanji tidak mau berbuat syirik, tidak mau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Dan mereka mengakui, ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak, tidak mempunyai istri, tidak mempunyai keturunan sebagaimana yang dikatakan oleh orang Nasrani dan orang Yahudi. Dan para jin menceritakan bahawa dulunya mereka sebelum beriman, ya, pengetua-pengetua mereka yaitu iblis, mereka mengatakan sesuatu yang dusta, yang bohong, yang jauh daripada kebenaran, dan mereka menyesatkan golongan-golongan jin yang lain. Kemudian karena mereka para jin ini beriman kepada Al-Quran, ya, beriman kepada isi Al-Quran, mereka itu menyangka bahwasanya manusia dan jin itu tidak akan berkata dusta. Karena para jin ini sudah mengetahui bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, ya, yaitu kalam yang hak, yang benar, yang tidak ada salah. Mana mungkin manusia dan jin itu dapat berkata bohong, dapat berkata dusta, padahal Al-Quran itu adalah kalamullah yang hak, yang memberikan petunjuk kepada manusia. Nah, pada kenyataannya mereka itu masih berkata dusta, masih berbuat kebohongan. Nah, kemudian dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-6 ini dijelaskan bagaimana manusia itu masih meminta perlindungan kepada jin. Sedangkan Al-Quran itu datang membawa petunjuk kepada manusia agar mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka itu meminta dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jin berkata, wa annahu kana rijalun minal وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Dan sesungguhnya terdapat beberapa orang lelaki daripada manusia. Tengok ni. Wa annahu kana rijalun. Rijalun di sini maknanya adalah lelaki, ya, beberapa lelaki minal insi daripada golongan manusia. Jadi rijalun ini artinya adalah beberapa lelaki. Kata rijalun merupakan jamak daripada rajulun. Ya, kata rijalun merupakan jamak daripada rajulun. Ya. Rajulun seorang lelaki, rijalun para lelaki atau laki-laki. Ya, atau para lelaki. Minal insi dari golongan manusia. Ya'uzuna, mereka itu berlindung atau meminta perlindungan atau meminta pertolongan, ya. Jadi ya'uzuna di sini merupakan af'alul khamsah, ya,
salah satu daripada contoh fi'il yang 5 mengikut wazan yaf'uluna, ya'uluna. Fi'il madinya adalah aza dan fi'il mudhari'nya adalah ya'udhu. Ini tak boleh tulis. Sebentar. Baik. Ya'uduna, mereka berlindung birijalin minal jinni, dengan beberapa lelaki minal jinni, daripada golongan jin. Jadi ya'uduna ini merupakan af'alul khamsah. Ya, karena diakhirkan oleh waw dan nun. Setiap fi'il mudhari, ya, setiap fi'il mudhari apabila ia diakhirkan dengan waw dan nun, maka itu disebut af'alul khamsah. Ya, disebut dengan af'alul khamsah. Kenapa disebut af'alul khamsah? Karena di sini fi'il mudhari'nya diakhirkan oleh waw dan nun. Ya'uduna, mereka berlindung. Jadi di sini ya'uduna ini dia mempunyai isim dhamir hum yang merujuk kepada perkataan rijalun. Ya, birijalin, kepada atau dengan beberapa lelaki, minal jinni, daripada jin. Ya, minal jinni, daripada jin. Jadi jin itu, ya, dalam bahasa Melayu ini merupakan serapan daripada perkataan Arab. Jin. Ya. Jadi kalau kita berjumpa dengan perkataan jin dalam Al-Quran, itu confirmlah maknanya adalah jin. Kita tak perlu mencari dalam apa? Kita tidak perlu mencari artinya dalam kamus. Jin ya jin. Ya, makhluk halus, makhluk gaib. Yang wajib kita percayai juga, ya. Karena jin ini merupakan perkara gaib. Sedangkan iman kepada perkara yang gaib itu merupakan kewajiban bagi orang Islam juga. Fazaduhum rahaqa. Kalian tengok, perhatikan nih. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin. Jadi di sini jin itu berkata, bercerita bahwasanya sebagian manusia itu, ya, sebagian manusia, ada beberapa lelaki daripada mereka itu meminta perlindungan kepada jin. Sebagaimana diceritakan dalam dalam tafsir Ibnu Katsir ataupun dalam kitab tafsir-tafsir yang lain, dahulu kebiasaan orang Arab ni ketika mereka melakukan perjalanan lalu mereka singgah atau tiba di suatu lembah atau tempat yang sunyi, maka mereka itu meminta perlindungan kepada penghuni tempat tersebut, yaitu kepada jin yang menjaga tempat tersebut. Mereka meminta perlindungan agar mereka itu dilindungi daripada gangguan-gangguan jin atau gangguan-gangguan setan, ya, agar mereka itu diselamatkan daripada gangguan-gangguan setan. Jadi mereka meminta perlindungan kepada jin, ya, meminta perlindungan kepada jin supaya mereka itu dilindungi daripada jin-jin yang jahat, sehingga mereka itu bermalam di tempat itu lalu tidur sampai keesokan harinya. Ini kebiasaan orang dulu lah, kebiasaan orang Arab, ya, sebelum datangnya agama Islam, ya, sebelum datangnya agama Islam. Dan ini ada sebagian yang masih berlaku di zaman ini, ya, ketika ketika mereka itu melewati tempat-tempat yang seram, yang angker, yang kononnya di situ ada makhluk halus seperti jin ataupun setan dan sebagainya, mereka ada yang terkadang mereka ini ada yang meminta perlindungan kepada mereka, ya. Seperti ada juga di perfilman, ada di film-film, ada dalam video. Antara mereka ketika lewat, mereka itu meminta izin kebenaran kepada jin yang menjaga di tempat itu agar mereka itu diberikan kebenaran untuk lewat di tempat itu. Dan ini merupakan kebodohan, ya. Ini merupakan kebodohan karena pada hakikatnya jin itu tidak dapat memberikan pertolongan, tidak dapat memberikan manfaat, dan juga tidak dapat mendatangkan kemudaratan, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fazaduhum rahaqa, maka jin itu, ya, menambahkan mereka kesesatan,
maka fazaduhum rahaqa, maka jin itu menambahkan mereka kesesatan atau ketakutan. Zadu di sini maknanya adalah menambahkan. Zada yazidu. Zadu di sini merupakan fi'il madhi, ya, zadu, yang dipertemukan dengan waw jama'. Ini menunjukkan bahwasanya fi'il madhi di sini menunjukkan jama', menunjukkan orang ramai. Ya, setiap fi'il madhi itu apabila diakhirkan oleh waw jama' itu menunjukkan orang ramai. Fazadu, maka mereka para jin menambahkan mereka manusia. Hum, mereka al-ins, rijalun minal ins. Jadi di sini dhamir hum di sini merujuk kepada rijalun minal insi. Fazadu, maka mereka para jin menambahkan mereka lelaki daripada golongan manusia rahaqan, kesesatan atau ketakutan. Nah, jadi rahaqan di sini kalau kita tengok dalam tafsirnya ay khaufan, yaitu ketakutan. Ataupun lagi siapa ni maknanya? Ini banyak maknanya. Boleh kesesatan, ketakutan dan sebagainya. Nah, jadi jin ini, ya, dan jadi jin ini mereka mengetahui bahwasanya mereka itu begitu diagungkan oleh manusia, sehingga manusia itu meminta pertolongan dan perlindungan kepada jin. Lalu jin ini menambahkan mereka takut, ya. Para jin ini menakut-nakuti manusia yang minta pertolongan kepada mereka, sehingga jin ini menambahkan kesesatan, ya, menambahkan kesesatan kepada manusia yang meminta perlindungan kepada mereka. Wa annakum dhannu kama dhanantum an la yab'atsallahu ahada. Lagi ayat yang ke-7 ini jin berkata, wa annakum dhannu, dan mereka itu mengira atau menyangka, wa annakum dhannu, dan mereka itu para jin menyangka, ya. Dhanna di sini maknanya menyangka. Okey, jawab, perhatikan di sini. Perkataan anna masuk ke dalam dhamir hum. Ini dhamir jama' hum. Mereka itu. Wa annakum, dan sesungguhnya mereka itu. Nah, jadi dhamirnya di sini merujuk kepada rijalin minal jinni, yaitu kepada segolongan lelaki, ya, kepada beberapa lelaki daripada golongan jin. Dhannu, mereka menyangka. Perkataan dhannu di sini maknanya menyangka atau mengira, ya. Ini merupakan fi'il madhi yang bertemu dengan waw jama', ya, yang bertemu dengan waw jama'. Ini menunjukkan orang ramai, ya. Bentuk yang pertama atau bentuk ke-1 adalah dhanna. Dhannu. Dhanna dia menyangka. Dhanna mereka berdua menyangka. Dhannu mereka semua menyangka. Wa annakum dhannu, dan mereka para jin menyangka. Kama dhanantum, seperti apa yang kamu sangka. Apa persangkaan dia? Alla yab'atsallahu ahada, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan membangkitkan seorang pun setelah kematiannya. Alla yab'atsallahu ahada, bahwa sesungguhnya Allah tidak dapat atau tidak akan membangkitkan seorang pun, ya. Maksudnya dibangkitkan ini adalah dibangkitkan setelah kematian. Dibangkitkan setelah kematian. Jadi di sini alla yab'asa, lan di sini merupakan huruf nafi yang bermakna tidak akan. Ya. Lan tidak akan masuk ke dalam fi'il mudhari' yab'asa. Asal dia adalah yab'asu, ya. Asal dia yab'asu. Ba'asa yab'asu ini boleh bermakna membangkitkan atau mengutus. Namun di sini bermakna membangkitkan, ya, menghidupkan kembali daripada kematian. Ba'asa yab'asu. Di sini ada susunan fi'il dan fa'il. Ya, kata fi'ilnya adalah yab'asa, merupakan fi'il mudhari', ya, yang asalnya yab'asu, kemudian di sini menjadi yab'asa, ya, berharkat fathah di akhir perkataannya. Kenapa? Karena di sini ada lan. Lan salah satu daripada huruf nasab yang bermakna nafi, yang bermakna tidak. La yab'atsallahu, Allah tidak akan membangkitkan. Nah, itu maknanya. Membangkitkan siapa? Ahadan, seorang pun atau seseorang.
Ahadan di sini bermakna seseorang. Nah, kalau makna aslinya adalah satu, ahadun. Ahadan adalah seseorang. Nah, jadi kata jin, wa annakum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada. Jadi di sini jin menceritakan bahwasanya mereka para jin yang kafir itu, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan membangkitkan kembali, tidak akan menghidupkan kembali setelah manusia atau jin itu mati. Jadi persangkaan antara jin dengan manusia ini adalah sama. Ya, mereka itu tidak percaya terhadap yaumul ba'si, hari kebangkitan, seperti mana orang musyrikin, ya, seperti mana orang kafir dan orang musyrik, di mana mereka juga tidak meyakini terhadap hari kebangkitan. Begitu juga dengan jin. Nah, ini jinnya bercerita bahwasanya jin itu tidak mempercayai hari kebangkitan. Jadi setelah mereka mati itu tidak akan dibangkitkan kembali. Ini merupakan kepercayaan jin. Ya, jin yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-8, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba. Nah, ni tengok ni. Bagaimana jin itu sebelum diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mencuri informasi langit. Nah, kata jin, wa anna lamasna as-samaa'a, dan dahulu kami, wa anna lamasna as-samaa'a, dan dahulu kami mencoba untuk mengetahui kejadian-kejadian langit atau informasi-informasi langit atau berita-berita langit. Wa anna lamasna, perkataan lamasna di sini artinya adalah mencoba untuk mengetahui, ya, mencoba untuk mengetahui. Kalau kita tengok dalam terjemahan dia adalah dan sesungguhnya kami jin telah mencoba untuk mengetahui rahasia langit. Nah, jadi lamasna yang terdapat dalam ayat ini bukan bermakna menyentuh. Sebab makna aslinya lamasna ini adalah menyentuh. Lamasa yalmisu, menyentuh. Nah, cuman di sini kalau diartikan dengan menyentuh, ini tidak sesuai dengan maksud ayat ini. Nah, jadi selain daripada bermakna menyentuh, lamasna ini juga bermakna mencoba untuk mengetahui, berusaha untuk mengetahui. Nah, jadi terjemahan dia yang sesuai, wa anna lamasna as-samaa'a, dan kami para jin mencoba untuk mengetahui berita-berita langit. As-samaa'a di sini maknanya berita-berita langit. Ya. Fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba. Maka kami dapati ianya dipenuhi dengan penjagaan. Fawajadnaha, maka kami dapati ianya, ya, maka kami mendapatinya. Ini yang sesuai terjemahan dia. Fawajadnaka, maka kami mendapatinya. Nah, jadi di sini merujuk kepada as-sama. Ya. Di sini merujuk kepada as-sama. Berarti as-sama di sini adalah isim muannas, isim perempuan. Sebab di sini dhamir yang digunakan untuk merujuk kepada as-sama adalah dhamir muannas, yaitu ha. Fawajadnaka, maka kami mendapatinya, yaitu mendapati langit itu muliat harusan, dipenuhi dengan penjagaan. Ya, muliat dipenuhi. Mana di sini bermakna memenuhi. Muliat dipenuhi, ya. Muliat dipenuhi langit itu harusan dengan penjagaan syadidan yang sangat ketat, wa syuhuban, dan panah-panah daripada api. Nah, ini tengok ni. Harasan di sini bermakna penjagaan. Harasan. Dari fi'il madhi harasa yahrisu harasan. Menjaga. Harasan adalah penjagaan syadidan yang sangat kuat, yang sangat keras. Wa syuhuban, dan panah-panah daripada api. Perkataan syuhuban ini merupakan jamak daripada syihabun. Syihabun itu artinya adalah api yang menyala. Ya. Api yang dapat membakar. Syihabun. Ya. Jamaknya adalah syuhuban. Syuhubun. Wa syuhuban, dan panah-panah daripada api.
Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Kata jin ni, dulunya kami biasa mencuri pendengaran atau informasi-informasi langit. Jadi maksudnya adalah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi ceritanya seperti ini. Sebelum diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dunia, para jin ini terbiasa pergi ke langit, ulang-alik. Ya. Ulang-alik pergi ke langit. Apa gunanya mereka pergi ke langit? Yaitu untuk mendengarkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan informasi apa yang terjadi di dunia, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menetapkan suatu perkaranya dan diberitahukan kepada para malaikat, maka jin itu ya berada di langit, ya mencuri informasi, ya mencuri kabar-kabar yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Jadi jin itu dapat mengetahui apa-apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat di langit. Karena jin ini adalah makhluk yang sakti juga. Mereka boleh terbang, pergi ke langit, bahkan mereka boleh mendatangkan sesuatu yang jauh, ya, karena mereka itu mempunyai kesaktian, ya, mempunyai kesaktian. Tidak seperti kita, itu jin. Makanya banyak dijumpai, ya, orang-orang Muslim ini banyak di antara mereka itu meminta pertolongan kepada para jin, ya, karena jin itu ini dapat berbuat sesuatu yang tidak dapat dibuat oleh manusia. Jadi dulunya para jin ini kebiasaan mereka pergi ke langit untuk mendengarkan kabar-kabar langit sebelum diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajadnaka muliat harasan shadidan wa shuhuba. Tetapi nih setelah diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka langit-langit itu dijaga ketat oleh para malaikat. Ya, jadi langit-langit itu dipenuhi dengan penjagaan malaikat, di mana malaikat ini sangat keras, sangat kuat. Bukan hanya malaikat-malaikat yang menjaga langit itu, tetapi wasyuhuban. Di langit itu terdapat panah-panah daripada api untuk mengintai jin-jin yang mencuri informasi langit. Jadi setiap jin yang pergi ke langit untuk mencuri informasi langit, untuk mencuri berita-berita langit, maka mereka itu langsung diintai dan dilemparkan api yang berbentuk panah. Setelah diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka biasa bolak-balik ke langit untuk mencuri pendengaran, ya, untuk mendengarkan informasi. Ya. Nah, jin ini setelah mereka mendapatkan informasi, maka mereka akan menyampaikan kepada sekutu-sekutu mereka dari golongan manusia ataupun jin, dan mereka akan menambahkan perkataan-perkataan yang dusta. Jadi informasi yang disampaikan kepada sekutu-sekutu mereka itu sudah ditambahi dengan perkataan-perkataan yang lain oleh jin. Nah, inilah jin, ya. Nah, dulunya sebelum diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang ayat yang ke-9. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Nah, tengok ni. Jin berkata lagi, wa anna kunna naq'udu, dan dulunya kami, ya, menempati, ya. Wa anna kunna naq'udu, qa'ada di sini, qa'ada yaq'udu ini bermakna duduk. Asal dia bermakna duduk. Kalau menempati maknanya duduklah. Qa'ada yaq'udu. Naq'udu ini merupakan fi'il mudhari'. Ya. Di mana huruf mudhari'nya di sini menggunakan nun. Ya. Naq'udu. Apabila fi'il mudhari', huruf mudhari'nya menggunakan huruf nun, maka dia menunjukkan orang ramai. Ya, kita semua. Wa anna kunna naq'udu, dan kami dahulu menempati beberapa tempat minha maq'ida lis-sam'i, untuk mencuri pendengaran. Ya,
lisam'i untuk mendengarkan habar-habar langit atau mencuri pendengaran langit. Nah, jadi perkataan naqudu di sini bermakna kami menempati atau kami menduduki. Maqa'ida di sini bermakna beberapa tempat, ya, beberapa tempat. Nah, ini maqa'id ini merupakan jamak daripada maq'adun, yaitu tempat duduk, ya, tempat duduk. Maqa'ida beberapa tempat duduk, maksudnya tempat tinggal lah, ya. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lisam. Jadi di sini lisam'i bermakna untuk mendengarkan. Perkataan sam'i di sini diambil daripada fi'il madhi sami'a yasma'u sam'an. Jadi perkataan sama' di sini maknanya mendengarkan. Jadi kata jin di sini bercerita bahwasanya dulunya jin ni mereka itu menempati beberapa tempat yang ada di langit. Apa tujuannya? Untuk mencuri pendengaran, untuk mencuri informasi-informasi langit. Jadi apa yang dibicarakan oleh malaikat dengan malaikat yang lain, jin ini dulunya mendengar apa yang diperkatakan oleh mereka. Kemudian faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Berbeda dengan keadaan sekarang. Faman yastami'il ana, tetapi barang siapa yang mendengarkan sekarang, faman yastami'il ana, tetapi barang siapa yang mendengarkan sekarang, istama'a yastami'u ini mendengarkan, ya, atau dengan perhatian. Yastami' di sini maknanya adalah mendengarkan. Al-ana sekarang. Al-ana di sini yang dimaksud sekarang di sini adalah setelah diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yajid lahu shihabar rasada. Ya, dia akan mendapatkannya. Yajid lahu shihabar rasada, dia akan mendapatkan, ya, panah-panah dari api, rasadan yang mengintainya untuk membakarnya. Rasadan yang mengintai untuk membakarnya. Yajid lahu, dia akan mendapatinya, shihaban, panah-panah daripada api, rasadan yang mengintai untuk membakarnya. Ini perhatikan kata jin. Sesiapa yang ingin mencuri pendengaran daripada langit setelah diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan diintai, ya, akan dikejar oleh panah-panah api yang dapat membakar tubuh jin tersebut. Jadi ini ceritalah daripada jin ni. Setelah diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kami tak boleh mencuri informasi-informasi langit lagi. Sebab langit itu sudah dijaga dengan ketat, dengan para malaikat, kemudian api-api, ya. Jadi siapa yang ingin mencuri informasi-informasi langit sekarang ni, kejadian-kejadian yang diinformasikan di langit, maka dia akan diintai oleh panah-panah api, di mana panah-panah api tersebut dapat membakar jin tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya jin itu nanti disiksa dengan api, ya, disiksa dengan api. Dan ini ayat yang menunjukkan bahwasanya jin ataupun iblis itu dapat merasakan panasnya api, dapat merasakan panasnya api walaupun mereka itu dijadikan daripada api. Tengok ni lagi. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bikum rabbukum rasyada. Wa anna la nadri, dan sesungguhnya kami, ini masih perkataan jin. Jadi jin itu bercerita. Wa anna la nadri, dan sesungguhnya kami jin dahulu. Wa anna la nadri, dan sesungguhnya kami jin la nadri, tidak mengetahui. Asyarrun urida, adakah keburukan yang diinginkan biman fil ardi, bagi penduduk bumi. Perkataan wa anna la nadri, wa anna di sini bermakna dan sesungguhnya kami. Wa di sini bermakna dan, anna sesungguhnya kami. La nadri, kami tidak mengetahui. Ya, nadri di sini merupakan fi'il mudhari, ya, yang diambil daripada fi'il madhi dara yadri, yang bermakna mengetahui.
Di sini huruf mudhari'nya menggunakan nun karena menunjukkan orang ramai. Nadri, kami mengetahui. La nadri, kami tidak mengetahui. Nah, jadi kata jin, sesungguhnya kami tidak mengetahui. Asyarrun urida, adakah kebaikan yang diinginkan biman fil ardi, bagi penduduk bumi. Urida ini bermakna diinginkan, ya. Urida asyarun, adakah keburukan, urida yang diinginkan biman fil ardi, bagi penduduk bumi. Di sini asyarun bermakna adakah. Di sini adalah hamzah istifham. Ya, hamzah istifham. Syarrun bermakna keburukan. Asyarrun, adakah keburukan? Urida yang diinginkan biman fil ardi, bagi penduduk. Biman di sini bermakna penduduk atau orang. Fil ardi, yang ada di bumi. Maksudnya adalah penduduk bumi. Siapa penduduk bumi? Yaitu manusia. Fil ardi, di bumi. Am arada bihim rabbuhum rasyada, atau adakah Tuhan mereka menginginkan mereka kebaikan? Am arada bihim rabbuhum, atau adakah Tuhan mereka? Arada di sini bermakna menginginkan, ya, menginginkan. Arada ataupun mahu. Kalau urida diinginkan, kalau arada menginginkan. Am arada bihim rabbukum, ataupun adakah Tuhan mereka menginginkan mereka itu mendapat kebaikan. Rasyadan ini bermakna kebaikan ataupun petunjuk boleh juga. Sedangkan bihim, him di sini merupakan isim dhamir yang merujuk kepada biman fil ardi. Ya, biman fil ardi. Rabbu, kemudian Rabbu bermakna Tuhan mereka. Sebab di sini perkataan Rabbu dimudhafkan kepada isim dhamir jamak, yaitu hum. Bermakna Rabbukum, Tuhan mereka. Siapa yang dimaksud Tuhan mereka di sini? Yaitu man fil ardi, penghuni bumi atau penduduk bumi, yaitu manusia. Rasyadan maknanya adalah kebaikan. Jadi di sini wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbukum rasyada. Kalau kita terjemahkan, ya, dan sesungguhnya kami tidak mengetahui adakah keburukan yang diinginkan untuk penduduk bumi, atau adakah Tuhan mereka menginginkan mereka mendapat kebaikan. Itu terjemahan dia. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga langit, ya, menjaga langit, ya, dengan penjagaan yang sangat ketat, yaitu dijaga oleh para malaikat, dan juga di dalamnya terdapat panah-panah yang terbuat daripada api untuk mengintai jin yang berusaha mencuri informasi langit. Jadi kata jin di sini, sesungguhnya kami tidak mengetahui adakah kebaikan itu yang diinginkan kepada penduduk bumi, adakah keburukan yang diinginkan untuk penduduk bumi, ataupun Tuhan mereka itu menginginkan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi di sini maksudnya adalah jin ini bertanya-tanya, tujuannya apa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan langit itu dijaga dengan ketat? Apa tujuan daripada semua itu? Adakah tujuannya itu untuk memberikan keburukan kepada penduduk bumi? Ataupun tujuannya langit itu dijaga untuk memberikan kebaikan kepada mereka? Ini maksudnya dalam ayat yang ke-10. Jadi jin itu tertanya-tanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan penjagaan yang sangat ketat di langit itu? Apa tujuannya kira-kira? Adakah tujuan itu nanti akan memberikan keburukan kepada penduduk bumi, ataupun justru sebaliknya akan mendatangkan kebaikan bagi penduduk bumi? Ini kata jin, ya, katanya jin. Kemudian ayat yang ke-11,
wa anna minna salihun wa minna duna dhalik wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Wa anna minna, dan sesungguhnya di antara kami. Nah, perkataan di sini wa anna, dan sesungguhnya kami. Minna, di antara kami. Nah, jadi macam mana kita cara menterjemahkan yang sesuai? Wa anna minna, dan sesungguhnya di antara kami as-salihuna adalah orang-orang yang soleh. Nah, sesungguhnya di antara kami ada yang soleh. Wa minna duna dzalika, dan di antara kami dan di antara wa minna duna dzalik, dan di antara kami duna dzalika, bukan seperti itu. Ya. Bukan selain itu atau bukan yang soleh. Nah, kalau kita tengok dalam terjemahan dia yang ke-11 ni, dan sesungguhnya di antara kami jin ada yang soleh dan ada pula yang sebaliknya. Maksudnya bukan soleh. Jadi jin berkata lagi dalam ayat yang ke-11 ni, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik. Perkataan as-salihuna di sini merupakan orang-orang soleh. Ya. Sini as-salihuna merupakan perkataan jamak. Ini disebut jamak muzakkar salim. Ya. Bentuk mufradnya adalah salihun, yang soleh. Kalau salihuna adalah orang-orang yang soleh. Sebab perkataan as-salihuna di sini diakhirkan oleh waw dan nun. Setiap perkataan yang apabila diakhirkan oleh waw dan nun itu menunjukkan jamak, menunjukkan orang ramai. Ini sesuai dengan dhamir sebelumnya, wa anna minna, dan di antara kami as-salihuna terdapat orang-orang yang soleh. Ini perkataan jin ya, menceritakan mereka. Kata jin, di antara kami ini ada yang soleh, ada yang baik. Wa minna duna dzalik, dan di antara kami itu ada yang tidak demikian. Maksudnya ada yang tidak soleh. Ini berbagai tafsiran yang dimaksud wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik. Bahwasanya bangsa jin itu ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang munafik, juga ada yang fasik. Jadi bermacam-macam. Seperti mana manusia. Ada yang soleh dan juga ada yang buruk, ada yang jahat, itulah jin. Ini menceritakan wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik. Kalau kita tengok ni dalam tafsiran dia, na'am. Wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik. Baik, kita lanjutkan dulu. Kunna tara'iqa qidada. Kunna tara'iqa qidada maknanya kami menempuh jalan-jalan yang berbeza. Kunna tara'iqa, tara'iqa di sini maknanya adalah jalan-jalan. Jamak daripada tariqun, tariqun tara'iqa. Ya. Sigat muntakhil jumu'. Kunna tara'iqa qidada. Kami menempuh jalan-jalan qidadan yang berbeza. Ya, qidadan yang berbeza. Artinya qidadan ini adalah yang berbeza-beza. Jadi kata jin, kunna tara'iqa qidada, kami menempuh jalan-jalan yang berbeza. Maknanya adalah sebagaimana yang disebutkan tadi, wa anna minna salihun wa minna duna dzalik. Jadi para jin itu terdiri daripada beberapa golongan. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang soleh, ada yang jahat, ada yang beriman, ada yang kufur, ada yang munafik, ada yang fasik. Nah, mereka berkata, kunna tara'iqa qidada. Kami ini mempunyai cara-cara yang berbeza. Jalan-jalan yang berbeza. Jadi maksudnya di sini, bahwasanya jin itu terdiri daripada golongan-golongan. Kelompok-kelompok. Kelompok yang baik, kelompok yang jahat. Ya. Kemudian di antara mereka ada juga yang menyembah seperti mana orang Majusi. Kemudian di antara mereka juga ada pengikut Yahudi. Kemudian di antara mereka ada yang pengikut Nasrani. Sama dengan manusia. Ya, kunna tara'iqa qidada. Kalau kita tengok ni dalam tafsiran dia, dalam tafsir Ibnu Katsir, ay tara'iqa muta'addidatan. Yaitu jalan-jalan yang bermacam-macam. Mukhtalifatan, yang berbeza-beza. Wa ara'a mutafarriqatan,
dan pendapat-pendapat yang berbeza juga, atau mazhab-mazhab yang berbeza. Jadi mereka itu juga mempunyai mazhab-mazhab atau pendapat-pendapat yang berbeda. Adapun menurut Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa ghairu wahid, kunna tara'iqa qidada. Tafsiran daripada kunna tara'iqa qidada, ay minnal mu'min wa minnal kafir. Jadi maksudnya kunna tara'iqa qidada, kami menempuh jalan-jalan yang berbeza. Maksud dia kata Ibnu Abbas dan Mujahid dan selainnya, yaitu di antara kami ada yang beriman, ada yang kafir. Ini maksudnya. Kunna tara'iqa qidada. Jadi perkataan tara'iqa di sini adalah bermakna jalan-jalan. Qidadan yang berbeda. Berarti di sini jin menceritakan tentang keadaan mereka yang berbeza-beza. Terdiri daripada beberapa golongan, ya, golongan yang saleh, golongan yang fajir, yang jahat, golongan yang beriman, golongan yang kafir, ya. Kemudian apa lagi nih? Di antara mereka berbeda dalam pendapat, ya, berbeza juga dalam pendapat-pendapat. Sama dengan kita, ada perbezaan. Kemudian kita sambung kepada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-13. Wa anna ayat yang ke-12, ya, ayat yang ke-12. Wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Wa anna, dan kita bertemu lagi dengan perkataan anna. Wa anna, dan sesungguhnya kami, ini kata jin. Ini semua jin yang menceritakan. Wa anna, dan sesungguhnya kami, dhananna, kami menyangka. Kami menyangka atau menduga, ya, ini kata jin. Wa anna, dan sesungguhnya kami para jin, dhananna, menyangka atau menduga, allan nu'jizallaha fil ardi, ya, dan sesungguhnya kami menyangka allan nu'jizallaha, bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri daripada kekuasaan Allah fil ardi, di bumi, walan nu'jizahu haraba, dan tidak pula dapat melepaskan dari ketetapannya haraban, dengan lari. Ya, haraban dengan lari. Kalau kita tengok dalam terjemahan dia, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri daripadanya. Perhatikan di sini allan nu'jizallaha. Perkataan nu'jiza ini makna asalnya adalah melemahkan. Daripada fi'il madhi a'jaza yu'jizu, melemahkan. Ini maksudnya adalah melemahkan Allah. Melemahkan Allah itu maksudnya melepaskan diri daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terjemahan di sini yang sesuai, kalau kita ikut terjemahan, wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi, dan sesungguhnya kami menduga bahwa kami tidak dapat melepaskan diri daripada kekuasaan Allah fil ardi, di bumi. Kita jangan artikan kita tidak dapat melemahkan Allah, jangan diartikan seperti itu. Walan nu'jizahu haraba, dan kami tidak dapat melepaskan diri daripada ketetapannya haraban, dengan lari, ya, dengan lari. Jadi maksudnya di sini jin berkata, menceritakan setelah mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, percaya kepada Al-Quran bahwasanya ianya adalah kalamullah, maka mereka itu yakin bahwasanya mereka itu tidak akan lepas daripada ketetapan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah ditetapkan kepada mereka dalam suatu perkara, maka mereka itu akan mendapatinya. Dan mereka tidak akan pernah
dapat melarikan diri daripada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ajal atau kematian. Apabila mereka itu sudah sampai kepada ajal yang telah ditentukan, maka mereka itu akan mendapatinya. Ini yang dimaksud wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Karena Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk melakukan segala sesuatu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Baik, kemudian ayat berikutnya, wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bahsan wala rahaqa. Ini masih perkataan jin. Wa anna, dan sesungguhnya kami para jin, lamma sami'na al-huda, tatkala kami mendengarkan petunjuk, yang dimaksud petunjuk di sini adalah Al-Quran, Al-Huda. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi, dan sesungguhnya kami para jin tatkala mendengarkan petunjuk, yaitu petunjuk Al-Quran, amanna bihi, kami beriman kepadanya. Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bahsan wala rahaqa. Jadi perkataan sami'na di sini kami mendengar. Ini merupakan fi'il madhi yang dipertemukan dengan dhamir mutakallim ma'al ghair. Sami'na, kami mendengar. Al-huda, petunjuk. Yang dimaksud al-huda di sini adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu tujuan pertamanya adalah memberikan petunjuk kepada manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf syahr tanazzul dalam surah Al-Baqarah ya, syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu ayatnya. Ya. Bahwasanya bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia. Nah, jadi kata jin, wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Ketika kami para jin ini mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya, amanna bih, kami terus beriman. Ini merupakan keajaiban dan keagungan daripada Al-Quran. Ya. Kita dapati pada zaman ini banyak di antara orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ketika mereka mendengarkan Al-Quran, walaupun mereka tidak paham terhadap maknanya dan maksudnya, mereka itu tertarik. Ya, mereka itu tertarik, mereka mendengarkan dengan khusyuk apa bacaan ini, apa yang dimaksud bacaan ini, sehingga mereka itu mempelajarinya. Ya, dicari Al-Quran, ya, dicari MP3-nya, ya, dicari semuanya dalam Al-Quran, didengarkan, lalu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan keagungan daripada Al-Quran, walaupun mereka tidak paham tentang makna ataupun maksud daripada kalimat tersebut, mereka langsung beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran itu. Ini jelas membuktikan bahwasanya Al-Quran itu memang memberikan petunjuk kepada manusia, walaupun mereka yang membaca itu tidak paham. Ya. Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Kata jin, faman yu'min bi rabbih, barang siapa yang beriman kepada Tuhannya, ya, faman yu'min, faman, maka siapa, yu'min, yang beriman, bi rabbih, kepada Tuhannya. Nah, jadi di sini bi rabbih ini, Rabbi ini dimudhafkan kepada isim dhamir, ya, kepada isim dhamir, yaitu hi. Hi di sini merujuk kepada man. Faman yu'min bi rabbih, siapa yang beriman kepada Tuhannya, fala yakhafu bakhsa, maka janganlah takut, bakhsan, dikurangi pahalanya, wala rahaqan,
dan bertambah kezalimannya. Ya, fala yakhafu, maka dia tidak perlu takut bakhsan dikurangi pahalanya. Fala yakhafu di sini perkataan yakhafu merupakan fi'il mudhari daripada fi'il madhi khafa yakhafu yang bermakna takut atau khawatir, risau. Ya. Fala yakhafu, la di sini adalah la nafi yang bermakna tidak. Yakhafu artinya dia takut. Jadi cara mengartikan fala yakhafu, maka dia tidak takut. Ya. Ya, fala yakhafu bahsan wala rahaqa, maka dia tidak takut bahsan, pahalanya dikurangi. Perkataan bahsan di sini adalah dikurangi. Maksud dikurangi di sini adalah pahala. Ya. Jadi pahala. Wala rahaqan, dan tidak pula takut kezalimannya bertambah. Atau dosa kezaliman bertambah. Coba kita tengok dalam terjemahan dia. Ayat yang ke-13. Ya. Maka barang siapa yang beriman kepada Tuhannya, maka dia tidak perlu takut menjadi rugi atau berdosa. Kalau di sini rugi ya. Kalau dalam terjemahan di sini rugi, bahkan rugi, rahaqan adalah dosa. Sama ya, sama. Sebab kalau kita tengok tafsiran dia dalam tafsir Ibnu Katsir ni, mana tadi? Tengok ni. Dalam tafsir Ibnu Katsir, فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. Ya. Qala Ibnu Abbas di dalam menafsirkan ayat ini, dan juga Qatadah, ya. Dan selain daripada Ibnu Abbas dan Qatadah berkata, فَلَا يَخَافُ أَنْ يَنْقُصَ, dia tidak perlu takut أَنْ يَنْقُصَ مِنْ حَسَنَتِ, kebaikannya atau pahalanya dikurangi, au yahmilu alaihi ghairu sayyiatihi, ataupun ya ditambahkan kepadanya keburukan-keburukan atau dosa-dosanya. Jadi yang dimaksud ayat ini, faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bahsan wala rahaqa. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul beriman, maka dia itu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut pahalanya akan dikurangi, dan tidak perlu takut pula kezalimannya akan ditambahkan atau dosanya ditambahkan. Tidak perlu takut. Kata Ajin. Karena mereka sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar. Sehingga mereka mengatakan, sesiapa yang beriman kepada Allah sebagai Tuhannya, maka dia tidak perlu takut lagi kebaikan dan pahalanya dikurangi, dan dia tidak perlu takut lagi dosanya ditambahkan. Tidak perlu takut. Karena Allah Subhanahu wa taala sentiasa akan menambahkan kebaikan, akan menambahkan pahala kepada orang yang beriman, dan akan menghapuskan dosa-dosanya. Kita tengok lagi kepada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-14. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Nah, ayat ini, ayat yang ke-14 ini, Jin menceritakan bahwasanya di antara mereka itu ada yang Islam, yaitu taat kepada Allah, ya, melakukan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan di antaranya juga ada yang menjauhi daripada kebenaran. Ini al-qasitun. Baik, kita terjemahkan dulu. Wa anna minnal muslimuna, dan sesungguhnya kami, minnal muslimuna, dan sesungguhnya di antara kami ada yang Islam, maksudnya berserah diri atau yang taat. Jadi muslimun ini kalau kita tengok terjemahan dia, dan di antara kami ada yang Islam. Ini terjemahan dia Islam. Sebab terjemahan yang lain ada yang diterjemahkan dengan yang taat. Jadi lebih kurang sama lah. Lebih kurang sama. Kalau Islam insya Allah sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minnal qasitun, dan di antara kami menyimpang daripada kebenaran. Dan di antara kami ada yang menyimpang daripada kebenaran. Al-qasitun di sini bermakna menyimpang daripada kebenaran. Al-qasitun. Perhatikan di sini ya. Wa anna minna, ini bermakna di antara kami. Al-muslimun, ada yang Islam.
Di sini perkataan al-muslimun merupakan perkataan jamak. Jamak mudzakkar salim. Ya. Jamak mudzakkar salim yaitu jamaknya lelaki. Jamak isim lelaki. Ya. Karena di sini diakhirkan oleh waw dan nun. Muslimun orang-orang Islam. Jadi di antara kami kata jin ada yang Islam. Ada yang beragama Islam. Wa minnal qasitun, dan di antara kami ada yang jauh daripada kebenaran atau menyimpang daripada kebenaran. Al-qasitun di sini kalimatnya atau isimnya disebut juga jamak mudzakkar salim karena diakhirkan oleh waw dan nun. Ya. Jadi al-qasitun di sini bermakna menyimpang daripada kebenaran. Kalau muqsitin atau muqsitun itu adalah orang-orang yang adil. Sebab perkataan al-qasitun dengan al-muqsitin atau muqsitun itu kalimatnya agak sama. Tetapi di sini ada perbedaan. Kalau al-qasitun adalah orang-orang yang menyimpang daripada kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu disebut al-qasitun, yaitu orang kafir, ya, dan orang munafik. Mereka disebut al-qasitun. Tetapi kalau perkataan al-muqsitun atau al-muqsitin itu maknanya adalah orang-orang yang adil. Nah, jadi berbeza antara perkataan al-qasitun dengan al-muqsitin. Sebab dalam perkataan lain atau dalam ayat lain, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat keadilan. Itu al-muqsitin. Kalau al-qasitun adalah orang-orang yang menyimpang daripada kebenaran. Jadi di situ ada perbezaan makna antara al-qasitun dengan al-muqsitin. Jadi kata jin di sini jin menceritakan wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Kami jin ini ya ada dua golongan. Yaitu di antara kami ada yang Islam, beragama Islam, dan di antara kami yaitu ada yang kafir, yaitu menyimpang daripada kebenaran. Jadi al-qasitun di sini maknanya adalah kafir, menyimpang daripada kebenaran. Kita tengok nih dalam terjemahan dia. Ini perkataan jin ya. Jadi jin menceritakan tentang golongan mereka. Nah, tengok nih. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun, dalam tafsir Ibnu Katsir, ay minnal muslim wa minnal qasit. Yaitu maksudnya di antara kami ada yang beragama Islam, ada di antara kami yang jauh daripada kebenaran, yaitu kafir. Apa yang dimaksud al-qasit? Wa huwal jairu anil haqqi, yaitu menyimpang daripada kebenaran, an-naqibu anhu. Bi khilafil muqsit fa innahu al-adil. Ya. Perkataan al-qasid berbeza dengan al-muqsid. Kalau al-qasid tadi itu jauh daripada kebenaran, kalau al-muqsid fa innahul adil, itu adalah orang yang berbuat keadilan. Faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Maka barang siapa yang Islam, yang tunduk, yang taat kepada Allah, faulaika taharraw rasyada, maka mereka memilih jalan yang baik atau jalan yang benar. Faulaika taharraw rasyada, maka mereka itu memilih jalan yang benar atau jalan yang lurus. Kalau terjemahan dia jalan yang lurus. Sebab rasyadan ini maknanya ada yang bermakna kebaikan, ada yang bermakna petunjuk, ada yang bermakna lurus juga. Baik. Kemudian ayat berikutnya. Ay talabu li anfusihimun najatah, yaitu mereka itu mencari jalan yang selamat untuk diri mereka, mencari keberuntungan,
mencari keselamatan untuk diri mereka. Jadi di sini disebutkan faman aslama faulaika taharraw rasyada. Jadi orang yang masuk Islam, berserah diri kepada Allah, taat dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka hakikatnya itu adalah orang yang mencari keselamatan, ya, dan kebahagiaan untuk diri mereka. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-15. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Ini tengok al-qasitun. Kita berjumpa lagi dengan perkataan al-qasitun, yaitu orang-orang yang menyimpang daripada kebenaran. Jadi ayat yang sebelumnya ni, faman aslama faulaika taharraw rasyada. Ini menjelaskan tentang balasan bagi orang yang masuk Islam, yaitu mereka itu mencari keselamatan dan keberuntungan untuk diri mereka. Nah sekarang bagi al-qasitun, apa balasan bagi al-qasitun? Wa ammal qasituna, perkataan amma di sini bermakna adapun. Ya. Jadi setiap kita berjumpa dengan perkataan amma itu bermakna adapun. Amma adapun atau sedangkan. Wa ammal qasituna, adapun orang-orang yang berpaling atau menyimpang daripada kebenaran, fakanu li jahannama hataba, maka mereka menjadi kayu bakar api neraka jahanam. Fakanu li jahannama hataba, maka mereka menjadi kayu bakar li jahannama, api neraka jahanam. Kita tengok ni perkataan hataba. Hataban ini maknanya adalah kayu bakar atau bahan bakar, ya. Tapi kalau kita tengok dalam kamus ataupun dalam terjemahan dia, hataban ini bermakna kayu bakar. Macam kita nak hidupkan api lah. Kan ada kayu supaya api itu boleh hidup. Menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Maka mereka menjadi bahan bakar, ya. Kalau diterjemahan di sini adalah bahan bakar. Bolehlah. Jadi ini maksud di sini wa ammal qasituna fakanu li jahannam khataba. Jadi bagi orang-orang yang menyimpang daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mengakui bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang hak, dan tidak mau beriman kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan dia tidak beriman bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang berisi petunjuk, maka mereka itu nanti di yaumil qiyamah akan menjadi kayu bakar api neraka jahanam. Wal'iyadu billahi ta'ala. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan seorang muslim tanpa kita berusaha, ya, tanpa kita istilahnya. Nah, kalau kita tengok orang-orang luar sana, kan, orang-orang barat, ya, orang-orang kafir, mereka terlena dengan kehidupan dunia, mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhan mereka, malah mereka menghina orang-orang Islam. Nah, mereka lah nanti apabila mereka tidak masuk Islam dan tidak bertaubat, maka mereka lah nanti yang menjadi bahan api neraka. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan iman dan Islam. Ya, kita dilahirkan dalam keadaan iman dan Islam, tidak bersusah payah mencari hidayah. Makanya kita ini merupakan nikmat yang sangat agung, nikmatul uzma. Ya. Baik, sekarang. Ya, jadi ini sudah jelas, ya. Sudah jelas bahwasanya orang-orang yang menyimpang daripada kebenaran, sama ada itu daripada golongan jin dan manusia, maka mereka itu akan menjadi bahan bakar api neraka. Lalu timbullah persoalan di dalam benak kita. Bolehkah jin itu dapat merasakan panasnya api, sedangkan mereka itu dijadikan daripada api? Kenapa tidak?
Nah, kalau kita tengok pada diri kita, asal muasal manusia itu diciptakan daripada tanah. Kan? Diciptakan daripada tanah. Nah, kalau kita dilempar dengan tanah, contoh badan kita tersentuh tanah, ataupun disakiti dengan menggunakan tanah, maka apa yang kita rasakan? Pasti kita akan merasakan sakit juga. Sama dengan jin ataupun iblis. Nanti ketika mereka dimasukkan ke dalam api neraka, mereka akan mendapatkan rasa panasnya api neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala berhak menyiksa mereka dan akan memberikan rasa yang sangat panas kepada mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan di dunia. Nah, kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-16. Wa an law istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Ini jin nih. Jin masih berkata, wa allau istaqamu, dan jika para jin berada di jalan yang lurus. Nah, perhatikan nih, istaqama yastaqimu. Istaqamu ayat yang ke-16 yaitu berjalan lurus ya. Istaqama berjalan lurus atau tetap di jalan yang lurus atau istiqamah. Jadi perkataan istaqamu ini merupakan fi'il madhi yang menunjukkan jamak. Bentuk mufradnya adalah istaqamah. Ya, istaqamah. Bentuk mufradnya. Bentuk yang kedua istaqamah. Bentuk jamaknya istaqamu, dipertemukan dengan waw jamak. Wa allau istaqamu, dan sekiranya atau apabila mereka itu berada di jalan lurus, ya. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus ala tariqati, di atas jalan itu, ala tariqati, di atas jalan itu. At-tariqati di sini bermakna jalan. Apa yang dimaksud at-tariqah di sini yaitu al-Islam, agama Islam. Wa allau istaqamu ala tariqati, dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di jalan itu, yaitu di jalan Islam, ya, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka kami akan memberikan mereka minuman ghadaqan yang segar. Ghadaqan yang segar atau yang cukup. Ghadaqan di sini maknanya boleh segar, boleh cukup. La asqainahum, maka kami akan memberikannya atau memberikan mereka minuman ghadaqan yang cukup atau banyak ya. Ghadaqan yang segar atau banyak. Oke, perhatikan. Apa yang dimaksud tafsiran daripada wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqan. Ini perhatikan nih. Di sini dalam tafsir Ibnu Katsir, nih. Namun sebelumnya perkataan at-tariqah, yang dimaksud at-tariqah di sini adalah agama Islam. Agama Islam. Baik. Dalam tafsir Ibnu Katsir di sini, dalam menafsirkan wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Ini ada dua pendapat tafsir. Ya. Yang pertama adalah tafsiran yang pertama, wa allau istaqama al-qasitun ala tariqatil Islam wa adalu ilaiha wastamarru 'alaiha la asqainahum ma'an ghadaqa ay katsira. Perhatikan nih, tafsiran yang pertama, yaitu tafsiran wa allau istaqamu ala tariqatil asqainahum ma'an ghadaqa, yang artinya dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yaitu agama Islam, nescaya kami akan mencurahkan atau memberikan mereka air yang banyak atau yang cukup. Jadi tafsiran yang pertama, apabila orang-orang yang menyimpang dari kebenaran itu berada di atas jalan yang baik dan benar, yaitu beragama Islam, maksudnya orang-orang yang menyimpang dari kebenaran itu kembali menjadi orang Islam, maksudnya masuk agama Islam, la asqainahum ma'an ghadaqa,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan air yang banyak kepadanya. Maksudnya memberikan air yang banyak di sini, wal muradu bidzalika sa'atar rizqi. Sa'atur rizqi. Yang dimaksud ma'an ghadaqa di sini adalah rizki yang luas. Nah, jadi apabila mereka para jin nih, apabila para jin itu beragama Islam, maka mereka itu akan diberikan pelbagai rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang pertama. Ini tafsiran yang pertama. Sama ada jin ataupun manusia ya. Nah. Kemudian tafsiran yang kedua, wal qaulu tsani. Wa allau istaqamu 'ala at-tariqah ay ad-dhalala la asqaynahum ma'an ghadaqa ay la awsa'na 'alaykum fil rizqi istidrajan. Ini pendapat yang kedua, tafsiran yang kedua. Apabila mereka para jin ataupun manusia tetap berada di jalan yang sesat, maka kami akan memberikan rizki yang banyak kepada mereka nih. Jadi sama ada mereka sesat nih, jadi sama ada mereka jin ataupun manusia berada di jalan kesesatan, Allah tetap akan memberikan pelbagai rizki kepada mereka. Ya, istidrajan, tetapi adalah rizki yang diberikan kepada mereka itu adalah istidraj. Apa istidraj? Istidraj itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya agar mereka itu terlupa kepada ajaran agamanya. Itu istidraj. Jadi nikmat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pelbagai kenikmatan, tetapi tujuannya agar dia lupa daripada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan nikmat itu orang tersebut lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, lupa beribadah dan sebagainya. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ya, ini siksaan, merupakan siksaan sebenarnya ya. Pada hakikatnya itu mereka itu disiksa dengan cara diberikan rezeki dan mereka lupa, ya, dibuat lena dengan rezeki yang diberikan kepada mereka. Ini istidraj. Baik, kemudian jadi di sini ayat yang ke-16 ini, ayat yang ke-16 ini, wa allau istaqamu 'ala tariqati la asqainakum ma'an ghadaqa. Jadi tafsiran dia ada dua tafsir tadi ya. Jadi yang pertama, apabila orang yang menyimpang daripada kebenaran itu kembali kepada agama Islam, menjadi orang yang Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pelbagai rezeki kepada mereka. Akan memberikan pelbagai rezeki kepada mereka. Kemudian tafsiran yang kedua, apabila mereka orang yang menyimpang itu berada dalam kesesatan, mereka tetap akan diberikan pelbagai rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tujuannya ini adalah istidraj, yaitu untuk dipalingkan mereka itu daripada jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka itu terbuai dan terlena dengan kehidupan dunianya. Baik. Kemudian ayat berikutnya, linaftinakum fihi wa may yu'rid an dzikri rabbih yasluquhu azaban sa'ada. Tengok ni. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka? Ya. Kepada mereka yang beristiqamah di jalan yang lurus, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada orang-orang yang beragama Islam? Linaftinakum fihi, agar kami memberikan cobaan kepada mereka. Linaftinakum, perkataan linaftinakum ini merupakan fi'il mudhari. Naftinah diambil daripada fatana yaftinu, yaitu mencoba, memberikan cobaan atau cabaran. Ya, fatana yaftinu. Di sini fi'il mudhari'nya, huruf mudhari'nya menggunakan huruf nun. Linaftinakum, agar kami memberikan cobaan kepada mereka atau mencoba mereka dengan nikmat itu. Adakah mereka itu bersyukur kepada Allah ataupun justru sebaliknya itu mereka kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Hum di sini merujuk kepada siapa nih?
merujuk kepada faulaika taharraw rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Tengok ni. Menguji mereka, menguji mereka. Mereka yang berada di jalan yang lurus. Linaftinahum fihi. Wa man yu'rid an dzikri rabbih yasluquhu 'adaban su'ada. Dan siapa yang berpaling daripada peringatan Tuhannya atau berpaling daripada mengingat Tuhannya, perkataan wa man yu'rid, wa man dan barang siapa yu'rid berpaling atau menjauhi. Perkataan yu'ridu di sini merupakan fi'il mudhari yang diambil daripada fi'il madhi a'rada yu'ridu, memalingkan diri. An dzikri rabbih, daripada ingat kepada Tuhannya atau dari peringatan Tuhannya, yasluquhu adaban sa'ada, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Yasluquhu azaban sa'ada, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Yasluquhu di sini bermakna memasukkan, ya, memasukkan azaban ke dalam azab atau siksa, sa'adan yang sangat berat. Perkataan sa'adan ini bermakna berat. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Wa may yu'rid an dzikri rabbih yasluquhu 'adaban sa'ada. Dan sesiapa yang berpaling daripada peringatan Tuhannya, niscaya dia akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Maksudnya adalah sesiapa yang berpaling daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau menjauhi larangan Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam azab yang sangat pedih, yaitu neraka. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida, dan sesungguhnya masjid-masjid itu, lillahi, milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kamu menyembah seorang pun selain Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kamu menyembah seorang pun selain daripada Allah. Oke, coba perhatikan di sini. Wa annal masajid. Perkataan masajid di sini merupakan jamak daripada masjidun. Masjidun, satu masjid. Kalau masajid itu adalah masjid-masjid. Ya. Kalau al-masajid itu adalah masjid-masjid. Jamak daripada masjidun. Jadi cara menterjemahkan wa annal masajid, dan sesungguhnya masjid-masjid itu lillahi, milik Allah atau kepunyaan Allah. Nah, jadi setiap masjid itu mesti kepunyaan Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kamu semua menyembah seorang pun selain daripada Allah. Ya, karena masjid itu memang merupakan tempat beribadah, tempat orang sujud, berzikir, salat, membaca Quran dan sebagainya. Jadi di dalamnya itu jangan sampai menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, beribadah, menyembah, berdoa, sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu lamma qama 'abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Baik, di sini perkataan apa tadi? Fala tad'u ma'allahi ahada. Kan? Lillahi, li di sini bermakna kepunyaan atau milik. Lillahi, kepunyaan Allah atau milik Allah. Jadi li di sini merupakan huruf jar yang bermakna kepunyaan. Lillahi, milik Allah. Kalau kita buat contoh lain, li Muhammadin, milik Muhammad. Li Zaidin, milik Zaid. Lillahi, kepunyaan Allah atau milik Allah. Fala tad'u, di sini perkataan tad'u asal dia tad'una. Ini merupakan af'alul khamsah.
Salah satu contoh yang 5. Salah satu contoh fi'il yang 5. Asal dia tad'una. Tad'una kamu menyembah. Atau kamu berdoa. Nah, setelah dimasuki oleh la nahi, maka dia nunnya dibuang. Menjadi fala tad'u. Maka janganlah kamu itu menyembah ma'allahi selain Allah. Ma'a di sini bermakna bersama. Ya. Ma'a di sini bermakna bersama. Ma'allahi bersama Allah. Ahadan seorang pun. Maksud dia kalau kita terjemah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun selain daripada Allah. Ahadan di sini bermakna seseorang. Ya. Ahadan ini bermakna seseorang. Wa annahu lamma qama 'abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libada. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Nah. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pada minggu hadapan ya. Yaitu sambungan dia ayat yang ke berapa nih? Ayat yang ke-18 ya. Wa annahu lamma qama 'abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libada. Ini masih menjelaskan tentang jin ya, tentang jin. Naam, hada wallahu ta'ala a'lam. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. Apabila ada kebenaran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesilapan dan kesalahan itunya datang daripada saya sendiri. Aqulu qali hada astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أقول لكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.